Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio Silaturahim, kita telah terhubung dengan bumi paling selatan, Southland namanya, sebuah daerah di mana seorang warga negara Indonesia berjuang, berdakwah, berusaha, dan menunjukkan pada dunia bahwa kita bisa kalau mau. Nah, siapakah namanya? Kita sapa dulu di ujung telepon sana, Dr. Syekh Reza Abdul Jabar. Salah nggak tuh namanya? Betulkah Syekh Reza? Demikian pasnya? Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syekh Reza, ini Baik. pendengar di berbagai tempat ini ingin mendapat sebuah pencerahan. Bagaimana Syekh Reza bisa berbisnis di usia muda, berdakwah, menjadi sebuah pemangku tanggung jawab umat di dunia yang katanya dunia paling syariah menurut penelitian. Mungkin awalan bisa dibuka tabir, walaupun sebagian sudah bisa dilihat di sosial media berbagai. Silakan Syekh Reza untuk Radio Silaturahim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan buat antum yang telah memberikan ana suatu kesempatan untuk bisa bergabung dengan Rasil. Alhamdulillah ala kulli hal. Inilah ya yang kalau kita katakan may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, Allah berikan guidance, enggak ada suatu apapun yang bisa menyesatkan. Dan demi Allah, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada suatu apapun yang bisa mengembalikan dia di jalan yang benar. Perihal bagaimana awal muasal ini ya. Inilah ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ana ini hanya seorang anak kecil yang punya cita-cita ingin belajar tentang dunia peternakan dan pertanian. Masya Allah. Mana Abah Ana, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Amin. Ini cerita ini Ana awali dari Abah Ana, rahimahullah. Kenapa Ana katakan demikian? Nanti ada pelajaran besarnya. Jadi Abah Ana rahimahullah mengatakan, nak, kalau pengen belajar, kita mesti belajar benar-benar nih. Belajar jangan kepala tanggung. Di sini Anda ingatkan semua, teman-teman, ingat kata Nabi SAW dalam hadis Arba'in. Kalau Anda nggak salah, ini hadis ke-17. Qala Nabi SAW, Inna Allah kataba al-ahsana ala kulli syai'. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan di atas kita ini kesempurnaan. Indeed, Allah Subhanahu wa ta'ala prescribes upon every Muslims excellence. Ini yang Anda pengen garis bawahi buat teman-teman. On every Muslims excellence. If it's not excellence, don't do it. Jangan kerjaan yang kita kerja ini setengah-setengah, pada kurang, cuman pas-pasan. Ya, Islam tuh nggak gitu loh. We have to be the very best at every level, at every front, at all times. Nah, jadi kata Abana, Ta'ala semoga Allah merahmati beliau, bahwa kita belajar yang benar, nak. Sehingga kita ingin belajar peternakan pertanian tadi ya, seperti gimana Anda memulai kisah Anda datang ke NZ ini. Cita-cita. Tapi Allah rahimahullah juga mengatakan bahawa setiap negeri adalah tempatnya dakwah. Apapun profesi kita, pelajarkah kita, ibu rumah tanggakah kita, pengusahakah kita, pedagangkah kita, pengajarkah kita, bahwa dakwah has to be your full-time job. Masya Allah. Wallah ya, paham ya? Sawa. Jadi yang lainnya itu secondary to dakwah. Jadi kita punya suatu perkataan DTLB my brothers. Dakwah the last breath. Dakwah the last breath. Kenapa penting benar dakwah?
Karena kalau kita enggak punya suatu keyakinan bahwa kita bagian daripada dakwah movement, maka kita akan habis. Demi Allah, generasi yang akan datang yang kedua dan yang ketiga, yang keempat sangat bergantung dengan apa yang kita tinggalkan mereka. That legacy is dakwah. Apa yang terjadi dengan Indonesia, dengan negara-negara lain? Kalau para sahabat radhiyallahu anhum ajmain cuman berpegang di atas Quran dan Sunnah, kemudian tidak menyampaikannya dan berhenti, apa yang terjadi dengan kita? Wallahal azim, maka pelosok negeri-negeri yang jauh itu tidak akan sampai Islam. Masya Allah. Ya. Nah, ini gabungannya lagi ya. Ana tambahin sedikit. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dala ala khairin falahu mislu ajri fa alaihi. Barang siapa yang punya andil, punya instigating greatness, punya andil di atas satu kebaikan, mendorong ke atas satu kebaikan, maka buat dia pahala yang sama dengan tidak mengurangi pahala seorang yang melakukannya. Mana yang lebih menguntungkan dibanding dakwah? Wallahal azim, maka tidak ada suatu apapun di dunia ini yang lebih menguntungkan daripada dakwah. Nah, jadi ketika Anda datang, mulai sekolah ya, masuk ke universitas, inilah yang abang Anda ajarkan, dan kita harus berpegang teguh dan genggam yang namanya Islam, ya, on the basis of the Quran and Sunnah. Tauhid. Maka tauhid menjadi suatu harga mati yang non-negotiable. Jadi kalau barang lain kita negotiate. Makanan, ya kan, kita bisa negotiate nih. Tapi wallahal azim ya habibi, tauhid non-negotiable. Not a single iota. Satu sel pun, bukan lagi satu inci ya, satu sel pun kita nggak akan mundur. Ya, tauhid. Imanan. Inilah tauhid ini, keyakinan kita akan satunya Allah, ya, ma'budu billah, ma'budu bihaq illallah, tiada satu zat yang pantas disembah kecuali Allah. Ini harus menjadi bagian paling atas, paling depan dari setiap langkah kita. Itu. Nah, ketika Anda datang, mulai sekolah, nah inilah asal muasalnya, dan Allah yang bantu ya. Jalannya kenapa Anda katakan Allah datang ke negeri yang baru, kita nggak tahu. Ya, maka kalau sekarang ada cerita bahwa gimana sih yang namanya cultural shock, homesick, sebenarnya gampang. Di zaman itu nggak ada yang namanya WhatsApp, nggak ada yang namanya video call. Tahun berapa tuh? Find your and closest masjid. Carilah masjid terdekat yang ada di lingkungan antum. Ya Allah, mereka itulah saudara dan saudari kita. Nah, ini pendek cerita, ini datang sekolah, ya kan, kelar kuliah, macam kan. Nah, jadi kita Allah yang temukan. Jadi kita ditemukan Allah dengan calon istri yang yang satu fit. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, jadi kita jalan. Jadi ini menjadi suatu energi yang harus sama-sama kita yakinin dan sama-sama kita tekuni. Nah, nanti akan bahas dalam pertanyaan selanjutnya bahwa itulah asal muasalnya, akhi. Kemudian kita belajar bekerja untuk kemudian berusaha. Ini demi Allah. Kalau bukan karena Allah, sungguhlah kita ini hidup sia-sia. Kalau bukan atas rahmat Allah, pastilah kita hidup nggak lebih dari seekor kera. Kenapa Anda katakan nggak lebih dari seekor kera? Karena banyak ya, sayangnya hari ini yang merasa bahwa Anda kerja ya, wallah sah, tapi kerja kera juga kerja. Itu bahkan bagian ibadah. Kalau cuma kerja, ya, kalau cuma kalau cuma bahasannya kerja, bahwa wallah kera juga cuma kerja juga. Rajin mungkin lebih rajin dari kita. Nah, makanya harus ada energinya. Ini yang Anda katakan DTLB, dakwah the last breath. Dan ini nanti kita lihat bagaimana kan Nabi SAW menggambarkan kematian seseorang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan mata ala ma sya'alai. Demi Allah, Nabi SAW memberikan gambaran yang ajaib bahwa sesungguhnya seseorang itu akan mati. Wallahi persis bagaimana dia hidup. Wallahi sebagaimana dia hidup.
Masya Allah. Jadi jangan bermimpi kita ini mati di atas kajian, ta'lim, ya, bagi yang memberikan kajian, atau ta'alum yang datang kepada kajian. Ya, di atas ahlul ilmu, gitu ya. Qala Nabi SAW, ini perihal ilmu ini kan ajib ya. Talibul ilm faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas diri kaum muslimin, setiap kaum muslimin. Merdekakah, budakkah, rajakah, miskinkah? Nah, jadi ini yang Anda maksud. Jadi bagaimana kita hidup ini akan memastikan akhir dari kehidupan kita. Jadi ketika kita melihat, Masya Allah, Fulan bin Fulan punya wafat di atas sajadah, di dalam sujud, di dalam ruku', dalam khutbah, dalam kajian. Wallah, kalau itu bukan keseharian kita, maka minal mustahil. Wallah, it is impossible that you die like that. Betul. Itu, nah ini yang jadi kenapa dakwah di atas itu semua, ya akhi, ya ikhwan wa akhwati fillah, dakwah itu tempatnya paling atas. Ya, paling atas. Kenapa? Karena kita telah berpikir beyond yourself, beyond your personal and individual needs. Nah, kalau kita bicara dengan para duat, ya, dengan para duat, dai awal daiyah, kita akan lihat perspektifnya berbeda. Karena ketika kita bicara dakwah, berarti kita sekarang bicara pengorbanan besar. Ini. Dan untungnya lipat-lipat, karena sekarang kita punya, kalau kita lihat bagaimana amal-amal dari saudara-saudari kita yang Allah berikan kita sebagai wasilah hidayah kepada mereka, wallah, hidayah milik Allah. InsyaAllah. Tapi kita kalau berikan kita kesempatan melalui lisan kita kah, melalui tangan kita, melalui kemampuan kita, harta kita, dan sebagainya, bahwa keuntungan kita luar biasa dahsyatnya. Mungkin itu sementara Anda jawab. Masya Allah. Ya, luar biasa. Jadi niatan menjadi sebuah basic dari kesuksesan antum, dan orang tua merupakan sebuah literasi, karena atmosfer orang tua akan terbawa kepada anak. Mudah-mudahan dari halalan thayyiban, Allah yarham, mendapat tempat terbaik di yaumil akhir insyaallah. Amin. Syekh Reza, ini kebetulan nih kan hari kemerdekaan sekarang ini, Syekh Reza. Ini Republik kita katanya sudah 76 tahun merdeka. Apa potret Syekh Reza dari kejauhan sana tentang negeri tercinta ini? Harapan sebuah negeri yang didirikan oleh para ulama atas perjuangan para syuhada, atas ikhtiar dari dakwah itu sendiri. Bagaimana Syekh Reza melihatnya? Silakan Syekh Reza. Wallah, ya bismillah. Wallah. Pertama-tama izinkan ana untuk menyampaikan kecintaan ana yang luar biasa atas Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wallahal azim, kita cintai negeri kita ini demi Allah. Dan ini wallah hadza fitrah ya habibi. Dan itu adalah fitrah setiap insan untuk mencintai tanah kelahirannya. Dan tidak ada yang salah itu. Dan itu adalah sunnah, ya. Sunnatullah. Harapan anak adalah seperti antum katakan, bahwa demi Allah kita tahu, kita hakul yakin bahwa Indonesia ini di atas keringat, darah, letih, peluh, dan pengorbanan para syuhada, para alim ulama, para kiai-kiai kita, para habaib-habaib kita, para ahlul ilmu, dan kaum muslimin secara umum, yang telah menjadikan negara ini negara yang merdeka. Wallah, pastikan bahwa kita jangan salah ketika kita memberikan suatu narasi tentang Indonesia yang berhasil merdeka atas izin Allah dan atas keringat, letih, lelah kaum muslimin yang bertungkus lumus berkorban menjadikannya merdeka. Harapan anda yang pertama adalah agar kaum muslimin benar-benar kembali kepada tauhid, benar-benar menyembah hanya Allah yang satu,
benar-benar tidak berharap dan berpegang dan memberikan suatu narasi apapun ilallah. Inilah yang pertama. Karena demi Allah, ketika kita telah mampu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ketika kita telah bertawakal kepada Allah, maka itu telah cukup buat dia. Dan kalau ada narasi yang ingin kita sampaikan pada hari ini menyambut 17 Agustus ataupun hari kemerdekaan kita yang ke-76 tahun adalah agar bangsa Indonesia, saudara-saudari kita untuk benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkirkan perkara-perkara yang sifatnya syirik, untuk kembali di atas ilmu, untuk kembali di atas Quran dan Sunnah, dan untuk mengembalikan majlis ilmu sebagai suatu tempat yang ingin dan pasti kita kunjungi. Karena demi Allah tidak akan ada kemajuan kecuali kita berilmu. Itu harapan Anda. Kenapa Anda enggak bahas ekonomi ataupun kita bahas karena demi Allah yang lain itu pasti nyusul ya. Akan berlanjut kalau sudah pasti iman nyusul. tauhidnya. Ketika tauhid kita benar, ya, ketika tauhid kita lurus, ketika kita paham yang namanya tauhid rububiyah wa uluhiyah wa asma wa sifat, wallahal azim yang lain pasti Allah berikan. Ya. Ada kutip suatu perkataan dari salah seorang tabi'in yang dalam pandangan ana, wallah ana al-fakir, Ridha Abdul Jabbar, ana hanya seorang al-fakir, seorang thalibul ilm. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala, seorang tabi'in yang hidup di zaman tabi'in di 118 sampai 181 Hijri, ya. Kalau anda tidak salah. Beliau mengatakan bahawa dahulu kami belajar tauhid selama 30 tahun. 30 tahun. Dahulu. Kemudian kami akan belajar tentang adab, ya. Selama 20 tahun. Baru kemudian kami belajar tentang fiqh. Maknanya adalah pentingnya kita semua, ana, antum dan semua, ya. Untuk tidak pernah merasa bahwa kita sudah paham. Karena jika tauhid ini telah lurus, yang lain pasti ikut. Dan ini harapan Anda yang luar biasa. Kenapa Anda katakan demikian? Karena di tengah era globalisasi, era informasi yang tersebar dengan luas, sayang seribu sayang. Banyaknya kepercayaan yang bertentangan dengan Islam, akidah yang tergadaikan, berbagai macam filosofi yang masuk yang tidak garis ataupun berlawanan dengan Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini adalah challenge kita yang pertama. Jadi kita mesti kembalikan bagaimana khairul qarni ummati thumma alladhina yalunahum. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan bahawa yang terbaik, kurun terbaik, era terbaik, ya, itu adalah kurunnya Nabi SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya, kita mesti lihat bagaimana manusia terbaik yang pernah jalan di atas muka bumi ini menyikapinya. Dan Anda spesial ketika Anda mengquote Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Ini bukan hanya perkataan tadi, karena kita banyak perkataan para ulama yang mengatakan tauhid, karena sejatinya ini suatu keniscayaan bahwa seluruh ulama akan bicara tauhid. Tapi Abdullah bin Mubarak ini adalah seorang yang sangat komplit, ya. Masya Allah. Seseorang yang sangat komplit. Maka Anda katakan, dalam pandangan Anda, beliau adalah seorang tabi'in yang paling komplit. Ini pandangan Anda. Yeah. Wallahu a'lam.
Kalau ana salah, antum benarkan. Masya Allah. Tapi ana yakin dia ini adalah seseorang yang paling komplit. Kenapa ana katakan demikian? Karena beliau juga adalah seorang yang ya digelari oleh Sufyan Ats-Tsauri sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Beliau adalah Amirul Mukmininnya hadis, Ahlul Quran, ya, dan seorang pedagang besar, Ahlul Tijarah, ajib. Ya. Jadi kalau bahasa kita hari ini, beliau ini seorang billionaire of his time. Ya. Kemudian Ahlul Hajj wal Umrah. Seseorang yang selalu menggilir antara haji dan umrah. Setiap kalau setahun ini dia umrah, maka tahun depannya dia menjadi Ahlul Ribat. Nah, ini suatu kombinasi yang dahsyat, seorang jenderal yang menjaga perbatasan demarkasi kaum muslimin. Ini erat kaitannya dengan kita menyambut 76 tahun Indonesia merdeka. Bahwa bagaimana kedaulatan bangsa, ya kan? Jadi ada seorang ulama yang paling komplit. Pandangan ana tidak ada yang lebih komplit dibanding Abdullah ibn Abdul Mubarak rahimahullah ta'ala. Ahlul Quran wa ahlul hadis. Ya, ahlul tijarah, ahlul hajj, ahlul umrah, ahlul ribat. Dan jadi kalau bahasa kita sekarang, teman-teman, adakah seorang ulama yang antum ketemui hari ini yang Quran dan hadis dan Quran dan sunnahnya ajib, seorang bilioner, ya, seorang ahlul syekhnya hajj dan umrah, dan seorang yang merupakan jenderal paling depan memimpin pasukan. Wallahal azim, ajib. Masya Allah. Oh, luar biasa. Jadi, dari situ. Jadi ini yang kita pasti kita contoh. Jadi harapan ana, kalau ada penyambut 76 tahun ini, kita jangan punya suatu visi di mana ketika kita menjadi seorang dokter, kita mentok dokter. Enggak. Dokter adalah dari makan mengabdi dari amalun jariah. Tetapi dakwah mesti jalan terus. Dan ini anak tambahin dikit. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ini bukan seorang Arab. Jadi kalau kita katakan, wah antum ngomong, bukan, beliau ini seorang yang kalau hari ini dia itu berasal dari Marwa, dari Merv, ya, Merv. Di mana Merv hari ini? Merv hari ini itu bekas pecahan Soviet Union. Jadi bisa kita bayangkan ya perjalanannya gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kita suatu kelahiran dari tanah Indonesia, biladul muslimin Indonesia, kita akan punya ulama-ulama yang tangguh, pedagang-pedagang yang tangguh. Amin. Wallah Allah Ar-Rahmanur Rahim. Amin, amin, amin ya Allah. Subhanallah. Semuanya sangat ya, jadi bayangkan kita lihat bagaimana Abdullah bin Mubarak itu bisa tadi Anda lupa satu lagi, bahwa beliau juga adalah seorang scientist atau seorang yang berada di bidang ilmiah. Masya Allah. Selalu Allahu Akbar, memberikan kita suatu getaran bahwa demi Allah hari ini kita hina karena kesalahan kita sendiri. Iya. Karena banyak ulama di zaman lalu itu selalu komplit ya. Dia seorang pengusaha, dia orang militer, saintis, dia juga sebagai pendakwah. Itu yang luar. Nah, sekarang figur seorang Syekh Reza yang orang ini banyak menjadi panutan antum sekarang ini di New Zealand, negeri yang jelas bukan negeri Muslim. Apa fungsi ulama? Apakah Anda juga diberikan tanggung jawab dakwah dari sebuah negeri yang luar biasa ini uniknya di sebelah, apalagi sekarang masalah COVID ini menjadi contoh, walaupun hari-hari ini juga menjadi masalah di New Zealand. Bagaimana Syekh Reza mengemban tanggung jawab dakwah di sana bersama berapa tuh ribuan sapi yang antum kelola di sana dan keluarga yang luar biasa familiarnya gitu. Gimana Syekh? Silakan. Alhamdulillah ala kulli hal ya akhi. Anak punya pandangan begini apapun yang kita punya demi Allah nggak bisa antum bawa ke dalam kubur kepada antum. Masya Allah. Kita bisa belajar ya. Jadi ini afwan ya, karena tadi Anda bilang kita lagi ngebahas Abdullah bin Mubarak. Ini demi Allah tidak mengecilkan tabiin yang lain. Demi Allah kita cinta para tabiin. Tapi keadaan yang tadi kita bahas itu bukan murni pandangan Imam Abdullah bin Mubarak. Kita punya Imam Malik bin Dinar, kita punya Imam An-Nasai, kita punya Imam Asqalani, kita punya siapa lagi yang begitu ya, yang komplit banget ya, Sufyan Ats-Tsauri, kita punya Imam Abu Hanifah rahimahullah.
yakni ya ulama yang memang kalau bahasa kita tajir kan gitu ya. Sawa. Kan? Yang memang ya ini hanya sebagian Anda bahas ya. Yeah. Nah, bagaimana dakwah? Dakwah ini begini ya. Kita mesti gaspol gitu ya. Jangan pernah mikir ada satu negara di mana kita nggak bisa dakwah. Kenapa nggak bisa dakwah? Karena kita ini mengajarkan orang, kalau kayak Anda ya, ketika alhamdulillah. Jadi mungkin Anda punya pandangan yang nggak berbeda. Anda kalau bikin suatu acara, Anda nggak selalu bikin di masjid ya, akhi. Oh, iya. Anda bikin misalnya dengan istri Anda nih, kita bikin di hospital. Jadi kita diundang untuk bicara tentang kematian, Islamic perspective, with regards to death. Jadi kita bicara bagaimana di hospital. Jadi yang dengar ini audiensnya adalah para dokter dan para juru rawat, para health professional, palliative care. Palliative care itu orang-orang yang terminally diagnosed, death is imminent. Sekolah-sekolah Kristen itu sering mengundang kita untuk bicara tentang Islam. City Council, balai kota, university, terus tempat-tempat umum lainnya. Kenapa Anda pilih tempat umum? Karena kita pengen orang-orang yang tadinya punya kesan mungkin kurang baik atau kurang nggak akan datang ke masjid, sehingga mereka kenal tentang Islam. Salah paham tentang Islam. Itu ya. Ya, itu yang pengen kita sampaikan. Dan ketika kita mengajar di Islamic University of the Third Age ataupun di tempat-tempat lain, ini kita harus bisa bicara tentang hal-hal lain yang mungkin kita Anda punya radio show namanya The Abdul Jabbars. The Abdul Jabbars itu platform kita adalah platform neutral, yakni radio populer. Ya, ya, kenapa demikian? Karena kita ingin memberikan semua topik itu pada akhirnya dia itu punya nilai keislaman. Yakni kita berikan Islamic perspective on everything that we talk about. Di antaranya Anda punya topik misalnya on being dead. Bagaimana caranya menjadi seorang ayah? Bagaimana caranya menjadi seorang ibu? Demi Allah, syariat ini komplit. Jadi apakah Anda bicara dengan saudara Anda antum yang seorang mukmin atau dengan orang saudara kita yang belum berislam? Apa yang antum pahami dari diskusi dan kajian kita itu mereka juga paham. Nilainya universal. Nah, inilah yang pengen kita lakukan. Kita punya bendera dakwah dengan nama Murihiku Islamic Trust, ya. Jadi kita bicara mental health, kita bicara domestic violence, kita bicara KDRT tentang bagaimana keadaan orang-orang yang tidak tahu bagaimana berumah tangga. Kita bicara on being dead, kita bicara tentang youth suicide, kita bicara mental health, kita bicara topik-topik lain, kita bicara bagaimana healthy living, kita bicara bagaimana gardening, kita bicara bagaimana sports and recreation. Nah, jadi segala sesuatu yang semua topik, every topic is a topic of dakwah. Iya. Jadi jangan antum pikir ketika kita bicara, wallah ini Anda ceritakan antum tentang bagaimana who is Allah. Enggak selalu demikian ya, akhi. Karena sangat mungkin kita bicara tentang kucing, tentang pets. Ketika kita bicara tentang kucing dan pets, kita we have to be able to give it an Islamic perspective. Gimana? What? Okay. Ketika kita bicara tentang ada larangan ini, larangan itu, kenapa? Wisdom. Nah, dan hal yang paling utama adalah untuk mampu dimanapun kita berada untuk mengatakan bahwa tahukah Anda atau izinkan Anda untuk memberikan Anda 1 menit penjelasan tentang Islam. Islam, what is Islam? In 1 minute or even 30 seconds, is total submission and total surrendering into the will of one Almighty God. Jadi Islam itu adalah keadaan di mana kita tunduk dan patuh, berserah diri ke atas the will of one Almighty God, and that is Islam.
Masya Allah, wah, luar biasa. Dan logika ini dengan logika baik orang-orang yang apa ya, kan banyak juga orang yang tidak punya beragama ya, mereka yakin ada Tuhan tapi dia masih kebingungan. Ini akan membuka sebuah aura dakwah dan bagaimana akibat ini dalam pengalaman berdakwah cara begini, Syekh Reza. Jadi gini ya, banyak teman-teman Anda yang merasa ngeri gitu kalau jalan sama Anda gitu ya. Dan ini terlebih kalau dengan karena wah, antum semua orang antum bicara tentang Islam nanti Anda bilang gini. Antum yang belum akan ngeri ya, karena dipikir setiap kali ngomong Anda pasti dakwah. Tapi kita harus ihsan. Wa qala Allah Ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Wa qala innani minal muslimin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa perkataan apa sih yang lebih baik daripada memanggil orang kepada Allah? Dan kita beramal saleh dan kita mengatakan bahwa Anda seorang muslim, kan begitu? So. Perkataan ini ketika kita ketemu dengan para pendeta, rabbi, kita bukan mengatakan bahwa antum salah, enggak, Anda enggak ke situ, bukan itu dakwah. Dakwah ini tentang siapa yang mampu memberikan ud'u fi sabili rabbika bil hikmah wal ma'izatil hasanah. Jadi ini caranya Allah katakan, Allah ajarkan bagi kita. Yuk kita panggil orang ke jalan Allah bil hikmah wal ma'izatil hasanah, dengan suatu argumen yang lebih persuasif, lebih informatif. It's better. Jadi dengan kata lain, let's go with a better speech. Bukan bersitegang dan teriak-teriak, bukan begitu. Yuk kita datangkan argumen yang lebih ahsan kalau bahasa kita. Mana perkataan zen, kan begitu. Jadi ketika kita mendapati teman-teman kita atau orang-orang lain yang belum mengerti, dia tidak mendapati suatu ini, waduh ini suatu ceramah, bukan. Tapi kita sedang berpikir, kira-kira kalau kita meminjam analogi tadi, bahwa kita tampilkan suatu kurikulum, syllabus yang memang excellent. Sehingga dia tak mampu dibantah atau tak terbantahkan. Hadza wallahu a'lam. Masya Allah. Ustadz, Anda manggil Ustadz atau antum ambil dokter di bidang apa? Terakhir saya Reza. Ana di bidang dairy production system, jadi di bidang agriculture dan peternakan. Yang sekarang ditekuni ini luar biasa. Di tempat seluas apa itu Southland yang tempat Anda Syekh Reza tinggal sekarang ini? Boleh dikasih gambaran pendengar ini di mana itu tempat Southland? Allah ya, atas izin Allah, Anda dan istri Anda ini kita Allah berkahi dan semoga Allah jaga dan Allah besar luaskan dan di dalam pursuit of dakwah, artinya sebagai sarana untuk memfasilitasi dakwah yang kami tekuni ini, insyaallah semoga Allah mudahkan. Kurang lebih di lahan sebesar 1,000 hektar freehold ya akhi, dengan kira-kira 4 sampai 5.000-an ekor sapi. Alhamdulillah. Ini di sebelah selatan, paling selatan New Zealand atau di mana? Itu sebelah di bawah lagi sudah kutub atau bagaimana, Syekh Reza? Ya, jadi pada dasarnya jadi kita udah berbatasan dengan Laut Selatan ya. Masya Allah. Persis, jadi di selatan ya. Alhamdulillah, inilah yang ada. Langkah kita nggak pernah tahu ya. Kemana Allah akan hantarkan kita. Tapi kita punya pilihan dimanapun kita berada. Ya. Betul. Pilihannya cuma 2 sebenarnya. Wallah, ini Anda pinjam perkataan ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah akan dieksekusi dengan pukulan cambuk. Datang seorang yang memberikan nasihat kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan yang memberikan nasihatnya adalah seorang pencuri. Jadi suatu dilematis. Karena ya seorang pencuri. Dan dia mengatakan ya Ibn Hanbal, dia bilang,
Karena Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika itu sangat takut dengan yang namanya cambuk ya, atau cambuk gajah itu ya. Masya Allah. Karena beliau mengatakan ketika aku dihukum dalam penjara, mafi muskilah. Karena sejatinya rumahku pun tidak lebih baik dari penjara ini. Jadi nggak ada yang beda, kata beliau. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ketika kemiskinan, nggak masalah. Dibuang ya nggak masalah lah. Ya, kurang lebih perkataan Syekhul Islam bin Taimiyah yang juga nggak kalah luar biasanya. Tapi kata beliau mengatakan beliau takut akan hukuman cambuk tadi. Kenapa? Karena aku khawatir aku tidak sabar menghadapinya. Maknanya ketika dicambuk, ini masalah buat teman-teman yang kenapa ini ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dipaksa untuk mengaku bahwa Al-Quran itu makhluk. Wallah, hadza batil ya. Jadi seorang pencuri tadi, ini hubungannya anak-anak sampean sekarang, Afwan, itu mengatakan, wallah ya Ibn Hanbal, bagaimana mungkin antum nggak sabar? Dia bilang, ana ini udah pernah mengalami yang namanya 100 kali dicambuk. Tahu nggak antum bedanya apa? Kata Ibn Hanbal, antum urus aja urusan antum lah, nggak usah ngurusin anak, gitulah kurang lebih kan, karena tahu dia seorang pencuri. Tapi dia bilang, wallah anak kasih antum nasihat. Jadi demi Allah dia kasih nasihat. Dia bilang bahwa antum pasti tahan. Kenapa anak yakin antum pasti tahan? Karena dia bilang, anak ini dicambuk 100 kali tahan, anak fisabilillah syaitan. Anak di atas jalannya syaitan. Masya Allah. Antum ya Ibn Hanbal, dia bilang, ahlul ilm, seorang alim, fisabilillah, dia bilang gitu loh. Kita semua tahu antum di atas jalannya Allah. Insya Allah antum akan sabar menghadapi ujian cambuk tadi. Jadi poin yang Anda pengen sampaikan, dimanapun kita berada, pilihannya cuma dua. Adakah kita memilih untuk fisabilillah atau kita akan memilih fisabilillah syaitan waliyadzubillah. Itu penting. Dan ini sejatinya hanya itu pilihannya ya akhi. Fisabilillah atau fisabilillah syaitan. Na'udzubillah. Nah, terakhir. Jadi kita mesti yakin. Jadi mesti yakin. Kalau takut capek, takut ini, takut habis, ya mohon maaf gitu. Pilihannya cuma dua. Wallah. That's all. Masya Allah, luar biasa. Terakhir saya Reza, ini kebetulan bertepatan dengan Muharram, tahun baru ya, Happy New Year sebelumnya nih. Hijrah menjadi sebuah momen. Hikmah apa Syekh Reza sebagai penutup, juga pesan-pesan akhir Syekh Reza buat pendengar kita pada bincang hari ini. Saya harapkan nanti kita bisa rutin berbincang lagi Syekh Reza dengan Radio Silaturahim. Silakan Syekh Reza. Anda melihat hijrah ini begini ya. Kita yakin ya. Jadi wallah, tentunya hijrah yang sejatinya hijrah itu adalah hijrahnya Nabi SAW dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in daripada Makkah ke Madinah. Kemudian hijrahnya seorang daripada kegelapan yakni before Islam into Islam. Dan tentunya hijrah kita berharap kita dari tempat yang ke tempat yang lebih baik gitu kan ya. Jadi sejatinya ana yakin bahwa kalau kita bicara hijrah, bahwa kita mesti menjadi ini ya, menjadi instigator kebaikan tadi. Ya. Izinkan Anda menyampaikan suatu kutipan hadis daripada Nabi SAW. Di mana di sini Nabi SAW, ini hadisnya hadis Imam Muslim dan nomor hadis 1893 kalau Anda nggak salah. Dan ini ajib nih. Waqala Nabi SAW, al-mu'min kan-nahla. Idza akalat tayyibah, wa idza wadu'at tayyibah, wa idza nazalat ala far'in sajaratin lam ta'ta'ha. Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa al-mu'min kan-nahla. Perumpamaan seorang mukmin itu sebagaimana madu lebah. Ya. Idza akalat tayyibah, ketika dia makan yang tayyib. Bukan hanya halal ya akhi. Ya, bukan hanya halal, bukan hanya permissible, tapi permissible and nutritious and good for you, energinya energi ibadah. Wa idza wadu'at tayyibah, ketika dia juga memberikan sesuatu. Nah, ini maknanya panjang karena ketika memberikan tausiah kah, ya, pelajaran kah, barang-barang kah, makanan kah, hadiah, ya. Wa idza wadu'at tayyibah.
Jadi apa yang kita tinggalkan? Footprintnya itu bukan, kalau sekarang kita bicara orang pengennya carbon neutral, ya kan? Nggak mau ya, jadi tidak menjejakkan karbon. Kita bukan hanya pengen carbon neutral. Carbon neutral itu it's old school. Islam demand so much more. Kemudian kata Nabi SAW, wa idza nazalat ala far'in sajaratin lam ta'taha. Dan ketika dia itu sebagaimana madu lebah tadi turun ke atas suatu sajaratin, yaitu cabang dahan, tidak ada yang merusak. Coba kita bayangkan. Dalam perjalanan kita hijrah ini, kita bandingkan kita dengan yang diberikan oleh Nabi SAW. Kemudian kita lihat, adakah yang kita makan yang baik-baik saja? Adakah yang kita berikan hadiah yang kita tinggalkan itu yang juga yang tayyib saja? Kemudian adakah kita melakukan kerusakan? Inilah poinnya. Walaupun kita masih belum bahas secara komprehensif, tapi inilah poin yang pengen Anda tinggalkan buat para pendengar radio Rasil, ikhwan wa akhwati fillah, fi kulli makan, bahwa ini sejatinya. Nah, dan seorang mukmin itu seorang pemenang. Gitu ya. Kita ini bukan umat main-main, gitu kan ya? Ya. Kuntum qala Allah Ta'ala kuntum khairu ummati ukhrajat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lihat bagaimana tauhid dengan kebaikan itu selalu berjalan bergandengan. Kalian adalah umat terbaik di atas seluruh manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kondisinya. Ta'muruna bil ma'ruf, ya kan? Dan selalu enjoining what is good. Forbidding what is evil. Wa tu'minuna billah, and to believe in Allah. Jadi kondisinya tadi adalah ya, apa yang baik kita perintahkan yang baik, mana yang mungkar kita hentikan yang mungkar, dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Jadi apapun yang lain itu secondary, number 2, number 3, number 4, number 10. First and foremost, pemahaman kita ke atas tauhid menjadi bekal utama. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Tidak ada seorang mukmin pun yang punya pandangan lain. Tapi kita juga mesti punya ilmu. Kita mesti punya ilmu. Ya? Qala Nabi SAW, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Ketika suatu urusan, suatu usaha, suatu hijrah, suatu pendidikan, apapun itu diserahkan kepada seorang yang bukan ahlinya, maka tinggal tunggu saatnya atau tinggal tunggu kehancurannya. Masya Allah. Hadza wallah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa, Syekh Reza. Terima kasih Syekh Reza, semoga selalu sehat dan dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala, terus berdakwah. Dan kita akan berjumpa lagi pada kesempatan yang lain insyaallah Syekh Reza. Begitukah insyaallah? Insyaallah. Akan istiqamah di atas tauhid, di atas dakwah. Insyaallah. Dan semoga Allah matikan kita semua dalam keadaan di atas dakwah atau mengajak orang-orang untuk datang kepada agama Allah. Amin. Dengan hikmah, dengan ihsan. Amin. Dengan sebaik-baik perkataan insyaallah. Amin, 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 amin. Terima kasih Syekh Reza, salam buat semua keluarga di Southland, negeri paling selatan di muka bumi. Semoga Allah berikan keberkahan. Assalamualaikum Syekh Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.